Halo, sahabat setiaku penyimak channel Mas Nugroho. Assalamualaikum. Sebelum masuk ke penjelasan dari Mimin, kalau kalian sayang orang tua, jangan lupa subscribe, like dan komen. Bentrokan ormas disergai, ketegangan memuncak, satu orang terluka, dan markas dibakar. Di sebuah kawasan yang tenang di Kabupaten Serdang Bedagai, Sergai, Sumatera Utara, kedamaian berubah menjadi kekacauan pada suatu siang yang panas. Dua organisasi masyarakat, ormas, yang dikenal cukup memiliki pengaruh besar di wilayah tersebut, GRIP, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, dan Pemuda Pancasila, PP, terlibat bentrokan sengit. Peristiwa ini meninggalkan luka, baik fisik maupun emosional, bagi masyarakat sekitar. Ketegangan antara GRIP dan PP sebenarnya bukan hal baru. Dua kelompok ini sudah lama bersaing untuk menunjukkan dominasi mereka di Sergai, terutama dalam pengelolaan wilayah dan perebutan sumber daya tertentu. Walaupun sering terdengar kabar perselisihan kecil, bentrokan besar jarang terjadi. Namun, ketegangan memuncak beberapa minggu sebelum kejadian. Sebuah insiden kecil berupa perebutan proyek pengelolaan parkir di sebuah pasar tradisional memicu ketegangan baru. Masing-masing pihak merasa memiliki hak atas proyek tersebut. Seiring berjalannya waktu, retorika panas mulai terdengar dari kedua belah pihak. Pada pagi hari sebelum bentrokan terjadi, anggota GRIP mengadakan acara internal di salah satu markas mereka. Tidak lama setelah acara selesai, muncul sekelompok orang yang diakini merupakan anggota PP. Awalnya, mereka hanya menyampaikan keberatan terkait pembagian wilayah operasional, namun perdebatan berubah menjadi cekcok keras. Seorang saksi mata menyebutkan bahwa salah satu anggota GRIP mengeluarkan pernyataan yang dianggap menghina. Hal ini memicu kemarahan pihak PP, dan suasana semakin tegang. Beberapa orang mulai mendorong satu sama lain, dan insiden kecil ini menjadi awal dari bentrokan besar. Tidak lama setelah cekcok, kedua pihak memanggil lebih banyak anggota mereka. Ratusan orang dari kedua ormas berkumpul di lokasi yang sama. Dalam waktu singkat, bentrokan fisik tak terhindarkan. Batu, kayu, dan senjata tumpul lainnya digunakan dalam perkelahian tersebut. Seorang pria, yang belakangan diketahui sebagai anggota GRIP, terluka cukup parah akibat lemparan batu di bagian kepala. Ia langsung dibawa ke rumah sakit terdekat oleh beberapa rekannya. Namun, situasi semakin tidak terkendali, dan massa dari PP menyerang markas GRIP. Saat bentrokan masih berlangsung, tiba-tiba muncul kobaran api dari markas GRIP. Salah seorang saksi menyebutkan bahwa sekelompok orang dari PP membawa bahan bakar dan menyulutnya ke bangunan tersebut. Dalam hitungan menit, api melahap sebagian besar bangunan yang terbuat dari kayu. Asap hitam membumbung tinggi, membuat warga sekitar panik. Para anggota GRIP yang berada di lokasi mencoba melawan, tetapi jumlah mereka kalah banyak. Mereka akhirnya mundur, meninggalkan markas yang terbakar. Beberapa warga sekitar mencoba membantu memadamkan api dengan alat seadanya, namun usaha mereka sia-sia. Bentrokan ini tidak hanya melibatkan kedua ormas, tetapi juga membawa ketakutan bagi warga sekitar. Suara teriakan, benturan senjata, dan kobaran api membuat suasana mencekam. Banyak warga memilih untuk mengunci pintu dan tetap berada di dalam rumah. Beberapa warga lainnya, terutama yang tinggal di sekitar markas GRIP, memutuskan untuk mengungsi sementara ke tempat yang lebih aman. Mereka khawatir api yang melalap markas bisa merambat ke rumah mereka. Sekitar 1 jam setelah bentrokan dimulai, aparat kepolisian tiba di lokasi. Namun, jumlah massa yang begitu banyak membuat polisi kewalahan. Mereka membutuhkan bantuan tambahan dari personel Brimob untuk mengendalikan situasi. Dengan menggunakan gas air mata, polisi berhasil membubarkan massa. Beberapa anggota dari kedua belah pihak ditangkap untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Namun, kerusakan sudah terjadi, baik pada markas GRIP yang terbakar maupun pada korban yang terluka. Berita bentrokan ini dengan cepat menyebar, baik melalui media lokal maupun media sosial. Masyarakat mengecam tindakan kekerasan yang terjadi, sementara pemerintah daerah meminta kedua belah pihak untuk menahan diri. Bupati Sergai mengadakan konferensi pers, menyerukan perdamaian dan menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap siapapun yang terlibat dalam kekerasan. Di sisi lain,
tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat juga mulai bergerak untuk mendamaikan kedua pihak. Mereka menggelar pertemuan darurat untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil agar kejadian serupa tidak terulang. Polisi segera memulai investigasi mendalam untuk menemukan dalang di balik bentrokan tersebut. Mereka memeriksa rekaman CCTV, mewawancarai saksi mata, dan mengumpulkan bukti-bukti di lokasi kejadian. Salah satu fokus utama adalah mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas pembakaran markas GRIP. Beberapa anggota PP yang ditangkap mengaku bahwa tindakan mereka adalah balasan atas provokasi dari pihak GRIP. Namun, pihak GRIP membantah tuduhan tersebut dan menuding bahwa PP lah yang memulai bentrokan. Setelah kejadian, kedua belah pihak mengklaim kerugian besar. GRIP kehilangan markas mereka, sementara PP menghadapi kritik keras dari masyarakat. Namun, ada harapan baru ketika kedua ormas sepakat untuk duduk bersama dalam mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Walaupun proses mediasi ini tidak mudah, hasilnya cukup positif. Kedua pihak akhirnya menandatangani perjanjian damai, berjanji untuk tidak terlibat dalam kekerasan lagi di masa depan. Masyarakat Sergai berharap bahwa kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Setelah kejadian tersebut, meskipun situasi sudah mulai kondusif, trauma mendalam masih dirasakan oleh warga sekitar. Anak-anak yang menyaksikan kekacauan itu menjadi takut untuk bermain di luar rumah. Para orang tua terpaksa lebih waspada, khawatir jika bentrokan serupa terjadi lagi. Beberapa keluarga bahkan memilih untuk mengungsi lebih jauh, mencari ketenangan di tempat lain. Siti, seorang pedagang kecil yang warungnya berdekatan dengan markas GRIP, menceritakan pengalamannya. Saya melihat orang-orang lari sambil membawa senjata. Tiba-tiba ada suara ledakan kecil dari arah markas. Api langsung membesar, dan saya hanya bisa membawa anak-anak keluar dari rumah, ujarnya sambil mengusap air mata. Media lokal dan nasional gencar meliput kejadian ini. Namun, tidak semua pemberitaan bersifat netral. Beberapa media dianggap memihak salah satu ormas, sehingga memicu kemarahan dari pihak yang merasa dirugikan. Berita-berita ini memancing komentar panas di media sosial, di mana masyarakat ikut berdebat mengenai siapa yang bersalah dalam bentrokan tersebut. Namun, ada pula media yang mencoba menjadi jembatan perdamaian dengan menghadirkan tokoh masyarakat dan akademisi untuk berbicara tentang solusi jangka panjang guna mencegah konflik serupa. Melihat dampak bentrokan yang meluas, para tokoh agama setempat mulai mengambil langkah nyata untuk menenangkan situasi. Mereka mengadakan doa bersama di lokasi kejadian, mengundang perwakilan dari kedua ormas untuk ikut serta. Kekerasan tidak akan pernah membawa kebaikan, ujar seorang ustaz dalam acara tersebut. Kegiatan ini menjadi momen penting yang menyejukkan hati masyarakat. Banyak anggota ormas yang hadir akhirnya menyadari bahwa tindakan mereka telah merugikan banyak pihak, termasuk diri mereka sendiri. Meskipun perjanjian damai telah ditandatangani, proses rekonsiliasi tidak berhenti di sana. Pemerintah daerah membentuk tim khusus yang bertugas menjembatani komunikasi antara GRIP dan PP. Tim ini terdiri dari tokoh masyarakat, aparat keamanan, serta akademisi yang memahami dinamika sosial di Sergai. Dalam salah satu pertemuan tertutup, perwakilan GRIP dan PP akhirnya saling berbicara tanpa emosi. Kami bukan musuh. Hanya saja, selama ini ego kami terlalu besar, ujar salah satu tokoh dari GRIP. Pihak PP pun mengakui bahwa tindakan mereka membakar markas adalah langkah yang keliru. Pemerintah daerah mengambil pelajaran berharga dari bentrokan ini. Mereka mulai menerapkan kebijakan baru untuk mencegah persaingan antar ormas yang bisa memicu konflik. Salah satu langkahnya adalah membuat aturan yang lebih jelas terkait pengelolaan proyek di daerah tersebut. Selain itu, pemerintah juga mengadakan pelatihan bersama bagi anggota ormas. Dalam pelatihan ini, mereka diajarkan tentang pentingnya menjaga persatuan dan menjauhi kekerasan. Kalian adalah bagian penting dari masyarakat. Gunakan pengaruh kalian untuk kebaikan, bukan kerusakan, pesan seorang pejabat dalam pelatihan tersebut. Seiring berjalannya waktu, luka akibat bentrokan mulai sembuh. Warga yang sempat trauma perlahan kembali ke aktivitas normal. Anak-anak kembali bermain di luar rumah, dan pasar tradisional yang menjadi titik awal konflik kembali ramai. GRIP dan PP, meskipun masih menjaga jarak, mulai menunjukkan sikap saling menghormati.
Mereka bahkan bekerja sama dalam beberapa kegiatan sosial, seperti membersihkan lingkungan dan membantu korban bencana alam di wilayah tersebut. Kejadian ini menjadi pengingat bagi semua pihak tentang pentingnya dialog dan penyelesaian konflik secara damai. Kekerasan hanya meninggalkan luka, sementara kerjasama dan saling pengertian membawa manfaat bagi semua. Bagi masyarakat Sergai, tragedi ini menjadi pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Di balik semua penderitaan, ada harapan bahwa kedamaian dan harmoni dapat terus terjaga di masa depan. Di balik layar, pemimpin kedua ormas mulai merefleksikan tindakan mereka. Seorang tokoh senior dari GRIP, Pak Sarman, berbicara kepada anggotanya. Kita adalah ormas yang lahir untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan menciptakan kerusakan. Apa yang terjadi kemarin harus jadi pelajaran besar bagi kita semua. Hal serupa juga terjadi di Markas Pemuda Pancasila. Ketua mereka, Bang Irwan, dengan tegas mengingatkan anggotanya. Bukan seperti ini cara kita menunjukkan kekuatan. Kalau mau dihormati, tunjukkan lewat tindakan positif, bukan lewat kekerasan. Pernyataan kedua tokoh ini menjadi titik balik bagi kedua ormas untuk meredam emosi anggotanya. Mereka berkomitmen untuk menanamkan nilai-nilai perdamaian dalam organisasi masing-masing. Karena peristiwa ini menjadi perhatian nasional, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mengirimkan perwakilan untuk melakukan penilaian langsung di Sergai. Mereka bertemu dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, serta perwakilan kedua ormas untuk membahas solusi jangka panjang. Salah satu usulan yang diajukan adalah pembentukan forum komunikasi antar masyarakat, di mana perwakilan dari berbagai elemen masyarakat dapat berdiskusi secara terbuka mengenai isu-isu lokal yang berpotensi memicu konflik. Setelah mediasi berjalan sukses, pemerintah daerah memberikan bantuan untuk membangun kembali markas GRIP yang telah dibakar. Namun, pembangunan ini bukan hanya soal fisik bangunan. Pemerintah juga mengusulkan agar markas tersebut memiliki fungsi tambahan, seperti menjadi pusat kegiatan masyarakat, perpustakaan, atau tempat pelatihan kerja. Anggota GRIP menyambut baik ide ini. Kami ingin markas baru kami menjadi simbol rekonsiliasi, bukan simbol permusuhan, ujar salah satu anggota GRIP. Melihat akar permasalahan yang banyak dipicu oleh kurangnya pemahaman tentang pentingnya hidup berdampingan, pemerintah daerah mulai fokus pada sektor pendidikan. Program pendidikan moral dan kewarganegaraan ditingkatkan di sekolah-sekolah. Guru-guru dilatih untuk mengajarkan pentingnya toleransi dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Di sisi lain, para tokoh ormas juga diminta menjadi pembicara di sekolah-sekolah. Mereka berbagi pengalaman tentang dampak buruk dari konflik dan pentingnya menjaga perdamaian. Untuk memperkuat rekonsiliasi, pemerintah menginisiasi program kerjasama antara GRIP dan PP di bidang sosial. Salah satu kegiatan yang berhasil menarik perhatian adalah program donor darah bersama yang diadakan di Balai Kota. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan anggota dari kedua ormas. Ini adalah bukti bahwa kita bisa bekerja sama untuk hal-hal yang lebih besar dan lebih baik, ujar seorang perwakilan pemuda Pancasila. Di era media sosial, provokasi seringkali menjadi pemicu konflik. Pemerintah bersama aparat keamanan mulai memperketat pengawasan terhadap penyebaran informasi palsu yang dapat memanaskan situasi. Masyarakat juga diajarkan cara mengenali berita hoaks dan melaporkannya. Kedua ormas pun diberi pelatihan untuk mengelola informasi yang beredar di kalangan anggotanya. Dengan ini, diharapkan tidak ada lagi aksi kekerasan yang dipicu oleh berita bohong atau provokasi pihak luar. Selama 1 tahun setelah insiden tersebut, kedua ormas menunjukkan komitmen mereka terhadap perdamaian. Tidak ada lagi bentrokan besar yang terjadi, dan hubungan mereka perlahan membaik. Beberapa anggota dari kedua belah pihak bahkan mulai berteman, sesuatu yang sulit dibayangkan sebelumnya. Ketika peringatan 1 tahun kejadian diadakan, kedua ormas bersama pemerintah daerah menggelar acara deklarasi perdamaian. Mereka menanam pohon bersama di lokasi bekas markas GRIP yang terbakar, sebagai simbol pertumbuhan baru yang lebih damai. Masyarakat Sergai akhirnya kembali menjalani kehidupan normal mereka. Trauma yang sempat mengakar perlahan sirna, tergantikan oleh rasa optimisme. Pasar-pasar kembali ramai, anak-anak kembali ceria bermain di lingkungan mereka, dan hubungan antar tetangga menjadi lebih akrab.
Para pemimpin ormas dan pemerintah setempat terus mengingatkan bahwa kedamaian adalah tanggung jawab semua pihak. Kita semua adalah keluarga besar di Sergai. Jangan biarkan konflik memisahkan kita lagi, pesan Bupati Sergai di salah satu acara peringatan damai. Kisah bentrokan ini kini menjadi bagian dari sejarah Sergai, namun tidak hanya sebagai pengingat akan kekerasan yang pernah terjadi, melainkan juga sebagai pelajaran tentang pentingnya persatuan dan dialog. Dengan komitmen dari semua pihak, masyarakat Sergai kini menatap masa depan dengan harapan baru. Kisah ini membuktikan bahwa meskipun konflik bisa meninggalkan luka yang mendalam, rekonsiliasi dan kerja sama mampu membawa perubahan positif yang lebih besar. Kini, Sergai berdiri sebagai contoh bagi daerah lain tentang bagaimana konflik dapat diubah menjadi kesempatan untuk memperkuat persatuan. Setelah bentrokan reda, salah satu langkah yang diambil pemerintah daerah adalah memberikan bantuan psikologis kepada korban, baik anggota ormas maupun warga sipil yang terdampak. Sebuah tim psikolog didatangkan untuk memberikan konseling kepada mereka yang mengalami trauma akibat kekerasan tersebut. Rini, seorang ibu rumah tangga yang rumahnya berada dekat dengan lokasi bentrokan, adalah salah satu penerima bantuan. Saya terus terbayang-bayang suara teriakan dan api yang membesar. Anak saya bahkan tidak mau tidur sendiri setelah kejadian itu, ungkapnya. Dengan bantuan psikolog, Rini dan keluarganya perlahan kembali pulih secara mental. Untuk mencegah konflik serupa di masa depan, perhatian khusus diberikan kepada generasi muda. Pemerintah daerah menggandeng organisasi pemuda untuk mengadakan seminar, pelatihan, dan kegiatan kreatif yang mempromosikan perdamaian dan toleransi. GRIP dan Pemuda Pancasila juga ikut berperan. Mereka mendirikan kelompok diskusi dan pelatihan keterampilan untuk anak-anak muda di wilayah tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan energi generasi muda ke hal-hal positif, seperti kewirausahaan, seni, dan olahraga. Dampak konflik ternyata tidak hanya terasa pada komunitas besar, tetapi juga di dalam keluarga. Ada anggota keluarga yang terpecah karena mereka berada di pihak ormas yang berbeda. Salah satu kisah mengharukan datang dari dua bersaudara, Faisal dan Herman, yang masing-masing bergabung dengan GRIP dan PP. Selama berminggu-minggu setelah bentrokan, keduanya tidak saling berbicara. Namun, melalui mediasi yang dilakukan oleh tokoh agama setempat, Faisal dan Herman akhirnya berdamai. Kita saudara. Tidak ada yang lebih penting daripada keluarga, ujar Faisal sambil memeluk adiknya. Sebagai bagian dari rekonsiliasi, kedua ormas sepakat untuk membangun sebuah monumen kecil di lokasi kejadian. Monumen ini dibuat dari batu yang diambil dari reruntuhan markas GRIP dan dihiasi dengan ukiran bertuliskan, "Damai di Sergai, pelajaran dari konflik." Monumen tersebut menjadi pengingat abadi bagi masyarakat akan pentingnya menjaga perdamaian. Setiap tahun, warga mengadakan upacara kecil di sana untuk mengenang peristiwa tersebut dan merayakan persatuan yang telah dicapai. Pemerintah daerah dan aparat keamanan tidak tinggal diam. Mereka mengevaluasi kebijakan keamanan di Sergai untuk memastikan respons yang lebih cepat dan efektif jika ada indikasi konflik. Pos-pos keamanan ditingkatkan, dan komunikasi antara aparat dan masyarakat diperkuat. Kapolres Sergai menyampaikan, kami belajar banyak dari kejadian ini. Ke depan, kami akan lebih proaktif dalam meredam konflik, termasuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan mereka secara damai. Kisah bentrokan di Sergai menjadi bagian dari memori kolektif masyarakat. Generasi tua menceritakannya kepada anak-anak mereka sebagai pengingat tentang bahaya dari perselisihan yang tidak dikelola dengan baik. Namun, kisah itu juga disertai dengan harapan dan pelajaran tentang bagaimana konflik dapat diselesaikan melalui dialog dan kerjasama. Para guru di sekolah-sekolah juga menjadikan kejadian ini sebagai bahan pembelajaran. Dalam pelajaran sejarah lokal, mereka mengajarkan nilai-nilai persatuan, toleransi, dan pentingnya menjaga kerukunan. 5 tahun setelah peristiwa tersebut, Sergai kini dikenal sebagai salah satu daerah yang paling damai di Sumatera Utara. Kerjasama antar ormas yang sebelumnya mustahil kini menjadi kenyataan. Mereka bahkan bersama-sama membangun fasilitas umum, seperti taman bermain dan balai warga. Ketua GRIP dan PP, dalam wawancara bersama media, menyatakan kebanggaan mereka terhadap perubahan yang telah dicapai. Kami dulu berada di sisi yang berbeda, tetapi sekarang kami berdiri bersama untuk masa depan yang lebih baik, ujar mereka.
Cerita damai di Sergai menjadi inspirasi bagi daerah lain yang menghadapi konflik serupa. Perwakilan dari daerah-daerah tersebut datang untuk belajar dari pengalaman Sergai. Mereka ingin memahami bagaimana konflik sebesar itu bisa diselesaikan dan bagaimana masyarakat bisa membangun kembali rasa kepercayaan. Seorang pengamat sosial menyatakan, ya apa yang terjadi di Sergai adalah bukti bahwa dengan komitmen dan kerjasama, perdamaian bukanlah hal yang mustahil.